Aku akan menemui segera perempuan itu. Kalau kamu takut sendiri, Mas bisa nemenin kamu, Mas Chandra menawarkan bantuannya. Jangan, Mas. Aku bisa kok sendiri. Besok, saat Mas yoga kerja aku akan menemui perempuan itu, balasku semangat. Semoga besok semuanya jelas, ya. Agar kamu segera berpisah dari yoga. Mas benar-benar kasihan padamu. Dia tidak pantas untukmu. Mas Chandra terlihat kesal sekali pada Mas Yoga. Aku juga berharap seperti itu, Mas. Sekarang, kita makan malam dulu ya, Mas. Aku sudah masakin kamu. Sudah aku siapkan di atas meja, tawarku pada Mas Chandra. Wah, kalau diajak makan di sini sih, Mas gak akan nolak. Apalagi kalau kamu yang masak, senyum bahagia menghiasi wajah Mas Chandra. Ayo, Mas, ke ruang makan. Balasku sambil berdiri dan berjalan menuju meja makan. Mas Chandra menarik kursi, lalu duduk. Di meja sudah terhidang makanan yang aku masak tadi. Ayo dimakan, Mas, ujarku sambil menuangkan air minum ke dalam gelas untuk dirinya. Kelihatannya enak, Mas mulai makan ya. Dia mulai mengambil sesendok nasi, lalu sepotong gulai ayam. Lalu tak lupa lalapannya. Semoga Mas suka ya. Balasku sambil ikutan mulai menyendok nasi ke piringku. Kamu pintar sekali masak, Riana. Ini mah enak sekali, ujar Mas Chandra sambil mengambil sepotong ikan goreng. Aku senang jika Mas suka, balasku sedikit bangga karena dipuji oleh Mas Chandra. Kalau tiap hari dapat makanan seperti ini, Mas bakalan senang sekali, ujarnya tersenyum kepadaku. Makanya segera nikah lagi, Mas. Pasti istrinya nanti masakin Mas seperti ini, balasku sekenanya. Mas maunya nikah sama kamu. Sontak perkataan Mas Chandra membuat aku batuk. Karena keselak makanan. Mas Chandra kaget, lalu buru-buru menyodorkan segelas minuman padaku. Aku langsung meneguk abis. Hati-hati makannya, Riana. Mas Chandra terlihat sangat khawatir. Mas sih, ngomongnya suka ngasal, balasku sambil meneruskan makan. Mas jujur loh, Riana. Mas akan sangat bahagia sekali jika bisa menikah dengan kamu, balasnya. Aku menghentikan suapan, lalu menatapnya sekilas. Jangan bicara itu, Mas. Ingat, aku masih istri orang lain. Kemudian kami makan dalam diam. Mas Chandra terlihat kecewa dengan jawabanku. Setelah makan, Mas Chandra pamit pulang. Aku mengantarnya sampai teras rumah. Entah kenapa aku kepikiran dengan ucapan Mas Chandra. Andai saja dulu aku menerima lamaran Mas Chandra, bukannya Mas Yoga. Mungkin sekarang aku akan sangat bahagia. Sayang, sini bentar dong. Suara Mas Yoga terdengar memanggilku dari arah luar. Padahal hari masih pagi. Aku juga baru selesai mencuci pakaian. Ngapain dia datang sepagi ini? Aku segera membukakan pintu depan. Mas Yoga terlihat sedang berdiri di samping sebuah mobil. Dan itu bukan mobil yang biasa dia pakai. Ma, lihat sini. Bagus kan mobil baru Mas? Senyum ceria menghiasi wajahnya. Kulihat mobil baru yang dia maksud. BMW keluaran terbaru. Kamu beli mobil baru? Tanyaku sedikit penasaran. Bukan, ini mobil dari kantor. Karena sekarang Mas sudah jadi direktur. Jadi ini mobil untuk Mas pakai kerja, balasnya bangga sekali. Ternyata dia sudah naik pangkat. Pak Santoso sepertinya sudah menjalankan permintaanku. Oh, syukurlah. Selamat ya. Balasku lalu kembali memasuki rumah. Mas Yoga mengikutiku ke dalam rumah. Kamu kok gitu ngasih selamatnya? Kayak nggak ikhlas gitu, dia menarik tubuhku hingga berbalik menghadap padanya. Lalu aku harus bagaimana? Toh, semua yang kamu dapatkan juga atas kebesaran hati paman. Hati-hati saja bekerja, jangan sampai kamu dipecat nantinya, ujarku santai. Kamu ini gimana sih? Tidak akan ada yang berani memecatku dari jabatanku sekarang ini. Kan semua itu kita yang miliki, percaya diri sekali dia. Jangan terlalu percaya diri seperti itu, Mas. Kalau aku mau, hari ini juga kamu bisa dipecat dari perusahaan, balasku berlalu menuju dapur.
Kamu jangan mentang-mentang punya saham besar di perusahaan bisa bicara seperti itu. Aku juga berhak, Riana. Aku ini suamimu. Kamu harus patuh dan hormat padaku. Kutatap matanya sambil melengos. Sekarang kamu pergi saja ke kantor. Jangan mentang-mentang direktur bisa datang sinakmu saja ke kantor. Iya, ini juga mau ke kantor kok. Mas kesini cuma mau ngejutin kamu doang. Mobil Mas sebelumnya, Mas kasih ke Rindu ya. Ucapannya membuatku menghentikan aktivitas di dapur. Sekalian saja BPKB kasih sama dia, kalau perlu rubah kepemilikannya sekalian, jawabku sedikit emosi. Apa-apa selalu saja perempuan itu yang dapat. Padahal dia sudah membohongi Mas Yoga seperti itu. Kasihan dia, Ma. Jangan larang ya. Tampangnya memelas sekali mengatakan itu. Aku nggak proteskan. Kasih saja. Jawabku datar. Makasih pengertiannya ya, sayang. Dia beralih memasuki mobil lalu pergi meninggalkan rumahku. Aku hanya diam, jantungku serasa bergejolak. Hari ini kebohongannya akan terbongkar. Aku akan memaksa perempuan itu untuk bicara. Aku pastikan hari ini, semua rasa penasaranku akan tertuntaskan. Aku akan ke rumah perempuan itu nanti setelah sarapan. Aku harus mengisi perutku dulu. Saat sarapan, ada pesan masuk dari Mas Chandra. Jadi hari ini ke rumah perempuan itu, Riana. Tulis Mas Chandra. Segera aku balas dengan singkat. Jadi, Mas. Setelah sarapan aku akan ke sana, balasku. Tak butuh waktu lama, masuk balasan dari Mas Chandra. Hati-hati ya, sayang. Kalau terjadi apa-apa cepat hubungi Mas, oke? Balasnya. Pipiku langsung merona membaca pesan dari Mas Chandra. Ah, kenapa panggil sayang sih Mas? Udah dibilangin jangan panggil sayang, kok bandel sih, Mas? Balasku. Ya, Mas kan beneran sayang sama kamu, balasnya tak mau kalah. Aku hanya tersenyum membaca pesan darinya. Udah, aku sarapan dulu, jawabku. Banyak-banyak makan ya, biar sehat. Aku membaca balasan dari Mas Chandra, lalu meletakkan handphone di atas meja makan. Aku lalu menikmati sarapanku. Tak lupa 1 gelas susu khusus ibu hamilku teguk abis. Setelah selesai sarapan, aku duduk sebentar di ruang tamu. Entah kenapa dadaku sedikit berdebar. Ada rasa kekhawatiran yang sedikit muncul entah karena apa. Kuhilangkan semua pikiran buruk. Kusambar kunci mobil dari atas nakas di samping ranjang. Lalu handphoneku kemudian mengunci pintu rumah. Berjalan memasuki mobil lalu meluncur menuju rumah perempuan itu. Kuparkirkan mobil di luar rumah perempuan itu. Di garasi rumah perempuan itu ada mobil yang biasa Mas Yoga gunakan. Ternyata benar ucapannya tadi, mobil itu sudah dia berikan pada perempuan itu. Keketuk pintu depan rumah perempuan itu dengan sedikit keras. Terdengar suara langkah kaki mendekati pintu dari arah dalam. Mbak Riana. Tampangnya sangat kaget saat melihatku ada di depan pintu rumahnya. Ada apa pagi-pagi ke sini? Dia bertanya langsung padaku. Aku ada urusan denganmu. Kita bicara di dalam saja, ujarku dingin. Dia lalu mempersilahkan aku duduk di ruang tamu. Ada apa, Mbak? Kenapa ke sini? Dia mengulangi pertanyaannya lagi. Aku sudah tahu semua rahasiamu. Aku tahu kalau bayi yang sedang kamu kandung itu bukan anak dari Mas Yoga. Tapi pria yang selalu datang menemui kamu itu. Jawabku langsung. Dia sangat kaget saat aku mengatakan itu. Mbak, jangan asal bicara. Ini anak Mas Yoga. Mbak jangan suka memfitnah orang. Ujarnya kasar. Aku ada buktinya kok. Mas Yoga akan sangat murka kalau tahu kebenaran ini. Kamu akan dia usir dari rumah ini. Kutatap matanya dengan tajam. Apa buktinya kalau ucapan Mbak benar? Tanyanya masih kurang percaya. Baik, akan aku kirimkan videonya untukmu. Ujarku sambil memainkan handphone. Lalu mengirimkan video itu padanya. Dia terlihat sangat ketakutan saat melihat isi video yang aku kirimkan pada handphonenya. Jangan coba-coba mengancamku, Mbak. Sekarang hapus video itu. Ujarnya berdiri hendak meraih handphoneku. Enak saja.
Aku tidak akan menghapusnya sebelum kamu memberitahuku semua rahasia Mas Yoga. Aku menghindarkan handphoneku dari jangkauan perempuan itu. Aku sudah memberitahumu segalanya. Aku tidak tahu apapun lagi. Ujarnya berteriak padaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika video ini sampai pada Mas Yoga. Ujarku tersulut emosi. Dia masih saja kekeh menyembunyikan rahasia Mas Yoga. Padahal jelas-jelas aku sudah mengetahui kelicikannya. Tidak akan aku biarkan kamu mengirimkan video itu, Riana. Jangan pancing kemarahanku. Matanya melototiku. Aku bahkan tak takut sedikit pun melihatnya. Aku juga tidak takut sedikit pun padamu. Asal kamu tahu, aku bahkan bisa berbuat lebih dari ini padamu. Ujarku tak gentar sedikit pun. Selama ini aku sudah sabar menghadapimu. Tapi sekarang tidak akan ada lagi Riana. Kamu sudah mengusik ketenanganku. Ujarnya berteriak nyaring. Apa susahnya bagimu untuk mengatakan semua rahasia Mas Yoga padaku? Aku juga tidak peduli sebenarnya mau kamu selingkuh atau tidak di belakang Mas Yoga. Aku masih berusaha untuk membujuknya agar mau jujur. Aku sudah berjanji pada Mas Yoga untuk merahasiakan semua itu. Dia tidak akan memaafkanku sedikitpun jika rahasia itu bocor padamu. Ujarnya mulai melunak. Kalau kamu tetap kekeh, baiklah. Aku akan mengirimkan video itu sekarang juga. Ujarku sambil meraih handphone dari saku bajuku. Lalu pura-pura mengirimkan video itu pada Mas Yoga. Jangan, Riana. Ujarnya berdiri dengan ketakutan. Aku kembali pura-pura sibuk dengan handphoneku. Dung. Tiba-tiba aku merasakan pukulan benda tumpul di kepalaku. Seketika tanganku refleks memegangi kepala. Tanganku penuh oleh darah. Rasa sakit tiba-tiba menjalari kepalaku. Ku tatap perempuan itu yang tengah berdiri di sampingku. Di tangannya ada pot bunga yang meneteskan darah. Pandanganku tiba-tiba kabur. Seketika aku ambruk tak sadarkan diri.